Gadis Open B. Oh. Bab 27. Benny bukan tipe orang yang suka menunda masalah. Begitu Arumi menutup telepon semalam, ia langsung menggerakkan anak buahnya untuk mencari informasi. Nama, fakultas, hingga lingkar pergaulan di kampus Arumi, ia minta dicek habis-habisan. Keesokan paginya, saat Arumi masih berusaha melewati harinya dengan wajah pucat di kampus, Benny sudah mendapatkan laporan awal. Deskripsi wajah yang Arumi berikan cocok dengan salah satu nama yang muncul dari daftar mahasiswa tingkat akhir. Seorang pria yang dikenal supel, aktif di organisasi, tapi punya catatan sering terlibat pergaulan gelap, Reza. Benny menyeringai tipis saat mendengar nama itu. Orang yang sok berkuasa tanpa izin gue, berani-beraninya sentuh milik gue. Siang itu, Reza tak menyadari apapun. Ia baru saja keluar dari sebuah kafe dekat kampus ketika dua pria berbadan besar mendekatinya. Tanpa basa-basi, mereka menutup wajahnya dengan kain hitam, lalu menyeretnya ke dalam mobil. Suara tubuhnya meronta hanya terdengar samar di balik musik yang keras di jalan. Ketika kain itu akhirnya dibuka, Reza mendapati dirinya berada di dalam sebuah gudang tua, gelap, bau karat, dan lembab. Tangannya sudah terikat ke belakang kursi besi. Kaki dipaksa menempel kuat dengan tali yang kasar. Lampu sorot kecil dinyalakan tepat ke wajahnya. Ia menyipit, berusaha menyesuaikan mata dengan cahaya. "Selamat sore," suara berat Benny terdengar, diiringi langkah sepatunya yang mantap di lantai beton. Jeti ini orangnya, yang kemarin bikin Arumi panik setengah mati? Reza menelan ludah, berusaha tetap terlihat tenang. "Hai, siapa lo? Lepasin gue, atau gue." "Diam," Benny menepuk pipi Reza keras sekali, membuat kepalanya terpaksa menoleh ke samping. "Kau pikir siapa yang kau hadapi? Kau kira semua orang bisa kau ancam seenaknya?" Reza terdiam sesaat, lalu menyeringai kecut. "Jeti, lo ini orang yang ngatur Arumi, ya? Pantas aja dia kayak boneka. Lo pikir gue takut sama lo?" Benny mendekat, tatapannya dingin. Ia jongkok di depan Reza, menatap lurus ke matanya. "Dengar baik-baik, Arumi itu di bawah kendali gue. Kalau ada yang berani ganggu dia tanpa izin, sama saja nginjek kepala gue. Dan itu hukumannya gak ringan." Reza berusaha melawan dengan tatapan sengit. Tapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Lo gak bisa jaga dia selamanya? Gue udah punya semua rahasianya. Kalau gue buka mulut." Buk! Satu tinju mendarat keras di perutnya sebelum kalimatnya selesai. Reza terbatuk keras, hampir tersedak napasnya sendiri. Benny bangkit berdiri, suaranya meledak. "Kalau kau berani bocorin status pun tentang dia, gue pastiin hidup lo berakhir di tempat busuk ini. Jangan coba-coba uji kesabaran gue." Suasana gudang menjadi mencekam. Hanya terdengar deru napas Reza yang terengah dan suara tetesan air dari atap yang bocor. "Lo tahu enggak, masalah lo sekarang bukan cuma sama Arumi. Lo udah bikin masalah langsung sama gue. Dan gue gak pernah biarin orang macam lo bisa tidur nyenyak lagi setelah berani lancang." Benny berjalan pelan mengitari kursi, langkah sepatunya bergema. Reza menunduk, tubuhnya gemetar, tapi masih berusaha menjaga gengsi. Kalau lo bunuh gue, itu malah bakal ribet buat lo sendiri. Gue punya teman, ada yang tahu kalau gue ketemu Arumi. Mereka bisa cari tahu." Benny tertawa kecil, gelap. "Kau pikir gue main seceroboh itu? Temanmu gak tahu apa-apa. Kau hilang seminggu pun, gak akan ada yang curiga."
percaya sama gue. Reza menelan ludah lagi. Untuk pertama kalinya, ketakutan nyata terlihat di wajahnya. Benny mendekat sekali lagi. Meraih dagu Reza dengan kasar agar pria itu menatap lurus padanya. Sekarang, dengar baik-baik. Mulai hari ini, kau jauhi Arumi. Jangan hubungi, jangan dekati, apalagi berani sentuh dia lagi. Kalau satu kali saja kau ulang, lo bakal balik ke kursi ini. Tapi kali berikutnya, lo nggak akan keluar hidup-hidup. Reza terdiam, hanya matanya yang menyiratkan amarah bercampur ketakutan. Benny menepuk pipinya sekali lagi, lebih ringan tapi penuh ejekan. Pintar, gue suka orang yang tahu kapan harus diam. Dengan isyarat tangan, anak buah Benny mendekat. Memeriksa ikatan Reza tetap kuat, tapi tidak menimbulkan luka serius. Benny tahu cara memberi pelajaran tanpa harus meninggalkan bukti yang mudah ditemukan. Malam itu, Reza ditinggalkan di gudang, sendirian, masih terikat. Dengan hanya satu lampu bohlam redup yang bergantung di atas kepalanya. Ia harus menunggu sampai seseorang membebaskannya besok. Dan di luar sana, Benny sudah melangkah pergi dengan perasaan dingin. Baginya, pesan sudah jelas, ada yang boleh menyentuh Arumi tanpa izin. Gudang tua itu masih menyisakan bau karat dan lembab dari malam sebelumnya. Lampu bohlam redup menggantung di atas kepala Reza, memantulkan cahaya pucat di wajahnya yang lebam dan lelah. Tangannya masih terikat kuat ke kursi besi. Tubuhnya gemetar karena dingin dan rasa sakit. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia dibiarkan di sana. Pintu besi berderit keras saat didorong dari luar. Reza mengangkat kepalanya perlahan. Ia berharap yang masuk adalah anak buah Benny atau siapapun yang bisa melepaskannya. Namun langkah yang terdengar justru ringan berbeda. Sosok itu akhirnya muncul, Arumi. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya menyala dengan amarah yang jarang ia tunjukkan. Rambutnya sedikit berantakan, napasnya berat. Dan di tangan kanannya ia menggenggam sebuah pisau dapur. Arumi, suara Reza serak, kaget sekaligus lega. Syukurlah, akhirnya lo datang, lepasin gue. Lo nggak ngerti siapa orang itu, gue. Arumi melangkah maju perlahan. Setiap hentakan tumitnya bergema di lantai beton. Tangannya bergetar memegang pisau, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Reza. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ketakutan yang selama ini membelenggu dirinya berubah menjadi rasa marah yang membara. Lo pikir gue nggak ngerti, Reza? Suara Arumi parau, hampir pecah. Lo pikir gue nggak tahu gimana rasanya waktu lo maksa gue semalam? Waktu lo ancam gue dengan foto-foto itu? Gue nggak pernah setakut itu seumur hidup. Reza mencoba menenangkan situasi, nada suaranya berubah cepat. Hei, Arumi, dengerin gue. Gue salah. Oke. Gue nggak seharusnya ngelakuin itu. Gue lagi hilaf, kita bisa ngobrol, kita bisa. Ngobrol? Arumi tertawa getir, suaranya terdengar gila di ruang kosong itu. Ngobrol setelah lo bikin gue merasa kotor? Setelah lo bikin gue takut tiap kali buka mata? Gue bahkan nggak bisa tidur semalam, Reza. Bayangan lo terus ada di kepala gue. Pisau itu terangkat sedikit, bergetar di udara. Reza mulai benar-benar panik. Arumi, jangan lakukan ini. Lo bukan pembunuh. Lo bukan kayak mereka. Kalau lo bunuh gue, hidup lo hancur, polisi, penjara. Arumi maju cepat, menempelkan ujung pisau di leher Reza. Ia bisa merasakan degup jantung Reza yang berlari liar. Penjara?
bisik Arumi dengan mata berkaca-kaca. Lo kira hidup gue belum kayak penjara? Setiap hari gue dipaksa nurut, dipaksa dim. Dipaksa tunduk sama orang-orang kayak lo. Gue udah muak, Reza. Air mata jatuh, tapi genggaman tangannya semakin kuat. Reza mulai menangis, suaranya pecah. Arumi, gue janji, gue nggak bakal ganggu lo lagi. Gue bakal hapus semua foto itu. Gue bakal pergi jauh. Tolong, jangan lakukan ini. Arumi menatapnya dalam-dalam. Ada keraguan sepersekian detik, tapi kemudian wajahnya berubah dingin. Semua amarah, rasa takut, dan rasa dendam yang menumpuk seolah mendorongnya untuk bertindak. Lo udah ambil sesuatu dari gue yang gak bisa gue balikin lagi. Dan satu-satunya cara gue bisa tenang adalah kalau lo hilang dari hidup gue. Tanpa ragu lagi, Arumi mendorong pisau itu ke arah dada Reza. Jeritan tertahan keluar dari mulutnya saat darah mulai mengalir, membasahi bajunya. Matanya melebar, menatap Arumi dengan kaget dan ketakutan yang tak terbendung. Arumi menekan lebih dalam, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya. Sampai akhirnya tubuh Reza melemas, kepalanya terkulai ke samping. Dan gudang itu hanya menyisakan suara napas Arumi yang tersengal-sengal. Pisau itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi kleng. Arumi menatap tangannya sendiri yang berlumuran darah. Wajahnya campuran antara syak dan kepuasan yang kelam. Ia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Tapi di balik tangisnya ada satu hal yang jelas. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari ketakutan. Namun kebebasan itu dibayar dengan darah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.